pulang kampung mungkin? Ada. THR banyak? Banyak. Udah, mungkin udah karena mau beranjak dewasa kali ya, jadi THR jadi berkurang gitu. Alhamdulillah kalau untuk anak-anak baik hari ini kabarnya kita akan melanjutkan materi yang sudah diajarkan oleh Ibu Siva sebelumnya. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama Ibu Azura Aurora. Anak-anak bisa panggil Ibu Azura. Dan kita akan bertemu di pertemuan kali ini terkait masalah ekonomi. Oke? Tapi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau pastiin kalau kalian semua sudah siap belajar, udah nggak ada lagi yang ngobrol kanan kiri. Yang masih main handphone, mungkin handphonenya boleh ditaruh dulu, disimpan dulu di dalam, oke? Oke, selama pembelajaran ini tidak ada anak-anak yang menggunakan handphone, setuju? Oke, dan alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya boleh pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau recall dulu nih. Kalian minggu kemarin bertemu dengan Ibu Siva belajar materi apa? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian masih ingat tentang yang namanya ilmu ekonomi? Ada 3. Apa itu? Pengertiannya aja deh, apa itu ilmu ekonomi? Ilmu yang Hah? siapa dulu? Oh, satu-satu ya. Boleh namanya? Devano. Devano, apa Jadi Devano? ilmu ekonomi itu katanya kata Bu Siva tuh kemarin ilmu yang mempelajari tentang apa sih? Mungkin masih ada yang lupa-lupa ya. Akan diingatkan lagi. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sih manusia itu memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, kebutuhan manusia yang tidak terbatas tapi sumber dayanya yang terbatas itu adalah masalah ekonomi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, di setiap pembelajaran sudah pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kalian tuh memahami yang namanya masalah ekonomi? Nah, ini yang pertama, Ibu harap kalian bisa menganalisis penyebab dari masalah ekonomi, yaitu kelangkaan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa membedakan nih antara kebutuhan dan keinginan, bedanya itu apa? Dan yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi solusi dari masalah ekonomi, masalah kelangkaan ini dengan menggunakan yang namanya skala prioritas atau konsep biaya peluang. Sampai sini tujuan pembelajarannya dipahami? Oke. Nah, sebelum itu, siapa yang relate sama video ini? POV habis dapat THR, super happy kan? Tapi tiba-tiba kepikiran, ternyata wishlist yang kita pengen banyak juga ya, tapi duitnya nggak cukup. Nah, kalian semua pasti ngalamin itu kemarin kan? Pasti. Mungkin yang sekarang duit THR udah habis, udah beli apa segala macam, tapi masih ada kebutuhan yang pengen dibeli, duitnya udah nggak ada. Nah, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia itu hanya terbatas. Jadi ada yang namanya kelangkaan. Kenapa kelangkaan itu bisa terjadi? Di sini ada 4 penyebab kenapa sih kelangkaan itu bisa terjadi. Yang pertama, karena sumber dayanya yang langka. Bisa jadi modal contohnya kayak uang yang tadi, uang yang kita punya terbatas, tapi keinginan kita banyak, itu bisa jadi. Yang kedua, dari sumber daya produksinya. Keinginan kita misalnya kemarin ada konflik antara Ukraina dan Rusia, minyak jadi langka kan? Nah, itu yang dimaksud dengan sumber daya produksi yang langka. Dan yang ketiga adalah tenaga kerjanya yang terbatas. Bisa menyebabkan apa? Pengangguran. Betul. Dan kedua, keterbatasan manusia mengelola sumber daya yang ada. Percuma kalau sumber dayanya ada, tapi kemampuan kita untuk mengelola sumber daya itu nggak ada. Apa yang bisa kita hasilkan kalau kita nggak punya kemampuan? Itu bisa menyebabkan yang namanya kelangkaan. Yang ketiga, ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Kalau misalnya pertumbuhan penduduk terus-menerus dengan kondisi sumber daya alam yang adanya segitu-segitu saja, itu akan menyebabkan terjadinya kelangkaan kan. Dan yang terakhir, karena ada bencana alam atau perubahan iklim. Contohnya, ketika ada misal jembatan penghubung antar provinsi itu roboh atau jatuh, truk pengangkut BBM, Ibu kaitkan dengan gambar yang ada di sini ya misalnya, truk pengangkut BBM kan jadi nggak bisa jalan, nggak bisa mengantar BBM dari sumbernya ke pom bensin yang ada di provinsi ini, sehingga di provinsi ini akan menyebabkan kelangkaan BBM ini karena adanya bencana alam seperti itu. Untuk konsep, definisi, dan penyebab kelangkaan, any question? Atau kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, good.
Nah, karena adanya keterbatasan sumber daya dan tapi kebutuhan kita tuh sangat banyak, kita dituntut untuk membuat yang namanya pilihan. Tapi sebelum kita menentukan pilihan, kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dan keinginan. Kenapa ibu bilang seperti ini? Karena pasti dari kalian tuh masih banyak yang mikir kalau apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Kan sesuatu yang kita inginkan berarti kita butuhkan. Itu adalah pemikiran yang salah ya anak-anak. Mulai sekarang kalian jangan berpikir seperti itu lagi, karena di sini definisi kebutuhan dan keinginan itu adalah dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Pertama, mulai dari aspek pengertiannya nih. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup dan hidup layak. Kalau misalnya keinginan, sesuatu yang diinginkan untuk kenyamanan, kesenangan, atau gaya hidup kita aja. Jadi, kalau misalkan kebutuhan itu untuk hidup kita, tapi kalau misalnya keinginan itu hanya untuk kesenangan kita, ibaratnya gitu. Paham? Oke. Kedua, contohnya ya. Contohnya kalau di kebutuhan ya pasti ada makanan pokok, tempat tinggal, kemudian pakaian. Tapi kalau di keinginan itu seperti barang-barang mewah, entah itu sepatu baru, kemudian handphone, sneakers, kopi, atau bahkan liburan. Itu bisa jadi keinginan. Tapi dampaknya apa sih kedua ini? Perbedaan dampaknya. Kalau di kebutuhan, sudah pasti kalau kita tidak memenuhi kebutuhan kita, hidup kita akan terganggu. Misalnya kalian gak makan 2 hari, terganggu gak? Nah, terganggu. itu. Tapi kalau keinginan itu tidak terlalu berdampak kepada kehidupan kita. Misal kalian pengen banget nih ngopi, tapi kalau misalkan kalian gak ngopi, kalian gak kenapa-napa kan? Betul? Betul. Nah, Betul. itu yang dimaksud dengan dampak jika tidak dipenuhi. Prioritasnya bagaimana, Bu? Prioritasnya sudah pasti kebutuhan itu harus kita dahulukan, karena itu yang penting. Sedangkan keinginan itu bisa ditunda atau bahkan dia bisa hilang seiring berjalannya waktu. Kemudian sifat dari kebutuhan ini adalah pokok, penting, dan mendesak. Teman-teman di sini harus ingat pokok, penting, dan mendesak untuk kebutuhan. Sedangkan untuk keinginan dia hanya sebagai tambahan, dia hanya sebagai pelengkap untuk hidup kita. Oke. Dari perbedaan keinginan dan kebutuhan ada yang ditanyain atau paham? Oke, semoga setelah ibu jelaskan ini kalian nggak ada lagi tuh yang ngomong-ngomong ini kan pengen ini karena butuh, tapi sebenarnya kalian nggak butuh, oke? Karena mungkin udah kelihatan pada lemah letih lesu, udah banyak yang gerak kanan gerak kiri, kita main games dulu. Jadi games ini adalah guess the emoji. Jadi nanti akan ada emoji, tapi kalian harus tebak emoji ini tuh menggambarkan peristiwa apa dalam ekonomi dan yang kita pelajarin hari ini. Oke, ready? Ready. Pertama, siapa yang bisa menebak ini kira-kira peristiwa apa ya? Ada gambar toga, ini handphone ya anak-anak. Oh. Kemudian ini kayak toga, handphone, terus dia jadi tiduran. Aduh, apa? Siapa? Boleh sebutkan nama? Nama saya Risa. Itu kayaknya fresh graduate, terus Fresh graduate? pengangguran. Fresh graduate. Oke. Jawabannya adalah ding 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 ding. Benar. Teman-teman, ini kan ngomongin pengangguran ya. Sebenarnya tadi di awal sudah ibu singgung. Apakah pengangguran itu termasuk masalah ekonomi atau tidak? Ada yang mau ngasih pendapat? Satu orang? Oke, boleh. Namanya? Ya. Saya pengangguran menjadi masalah ekonomi karena ketika pengangguran itu meningkat, maka masalah ekonomi meningkat karena adanya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh pengangguran. Oke, tepuk tangan untuk dia. Betul ya. Betul ya anak-anak. Masalah pengangguran ini termasuk masalah ekonomi dan bisa juga menjadi kelangkaan. Kenapa? Karena pengangguran kan disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang terbatas. Sedangkan sumber daya manusia di Indonesia ini super banyak kan penduduk Indonesia, tapi ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas menyebabkan adanya pengangguran. Oke, next. Ibu punya hadiah untuk dia karena dia sudah menjawab dan berpendapat. Oke, jadi untuk kalian jangan takut berpendapat di kelas ya, karena kita sama-sama belajar dan tujuan kita sama di sini untuk mengetahui, dari yang nggak tahu jadi tahu, oke? Iya. Oke, kita next ke games kedua. Siapa yang bisa menebak ini? Ini kita pelajarin loh tadi anak-anak. Kalau kalian memperhatikan, pasti kalian akan ngeh, oh ini ya. Ayo, coba Ovi.
silakan. Jadi dari gambar itu tuh membuktikan kalau misalnya banyak banget yang pengen kita beli, tapi sumber daya uang yang kita punya itu terbatas. Oke, namanya apa kalau itu? Kelangkaan. Apakah jawabannya benar? Betul. Jadi emoji ini menggambarkan peristiwa kelangkaan. Silakan kasih. Iya. Karena di sini kebutuhan kita banyak banget, tapi uang yang kita punya tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Oke, kita next ya karena tadi udah di refresh. Sekarang kita masuk ke gimana sih caranya mengatasi masalah ekonomi. Karena kan tadi kita membahas masalah ya. Kalau kita bahas masalahnya terus nggak ada solusinya kan sama aja bohong gitu. Di sini ada dua, ada skala prioritas dan biaya peluang. Kita bahas satu-satu. Oke, pertama ada biaya peluang atau yang namanya opportunity cost. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang itu adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat pemenuhan kebutuhan yang lain. Maksudnya gimana? Kita kan tadi diberikan pilihan. Yang pastinya kalau kita diberikan pilihan, ada sesuatu hal yang kita nggak pilih atau kita korbankan untuk memilih hal lain kan? Nah, sesuatu yang kita tidak pilih, nilai atau manfaatnya ini adalah biaya opportunity cost. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Atau masih bingung? Jelas tentang opportunity cost? Contohnya seperti ini. Di sini ada dia bingung mau pilih kue atau es krim ya. Kalau misalnya punya uang 20.000, siapa yang mau coba jawab? Gimana opportunity cost atau biaya peluang dari contoh ini? Ada yang mau berpendapat atau minta jawab? Di sebelah sini mungkin, karena di sebelah sana ramai, jangan mau kalah atau ditunjuk. Boleh? Ada yang mau berpendapat? Oke, kalau tidak ada mungkin akan dijelaskan. Misalnya kalau kalian memilih ice cream daripada kue, berarti si kue ini adalah biaya opportunity cost kalian. Sampai sini paham? Tapi kalau kalian pilih kue, si ice cream inilah yang akan menjadi biaya peluang atau opportunity cost. Sampai sini paham untuk opportunity cost? Oke. Terakhir ada di skala prioritas, yaitu ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar, mulai dari yang paling penting sampai yang tidak penting atau kurang penting. Tujuannya apa? Kita mengetahui skala prioritas atau priority scale, yaitu kita memudahkan untuk mengatur kebutuhan dan memudahkan kita untuk menentukan pilihan mana dulu sih kebutuhan yang harus kita dahulukan gitu daripada yang lain. Karena kan kita dihadapkan oleh banyak pilihan ya. Dengan skala prioritas ini kita bisa menentukan kebutuhan mana yang harus kita dahulukan daripada kebutuhan yang lain. Oke, sampai sini paham? Nah, di sini ada tabel skala prioritas. Di sini ada kuadran 1 yang artinya penting dan mendesak. Kuadran 2 penting tapi kurang mendesak. Kuadran 3 penting, kurang penting namun dia mendesak. Dan keempat adalah kurang penting dan mendesak. Jadi kalian cukup ingat tabel ini aja. Kalau dia semakin ke atas itu semakin penting, kalau dia semakin ke kanan semakin mendesak. Paham? Oke, di sini karena waktunya terbatas, ibu punya tugas untuk kalian. Nanti di rumah bisa kalian urutkan ya. Di sini ada 4 pernyataan, ada 4 pilihan. Kalian harus buat seperti table ini. Yang pertama di kuadran pertama itu apakah yang beli kuota internet ataukah yang beli minuman, itu kalian harus buat seperti itu ya. Sampai sini tugas paham? Paham. Bagus. Dikumpulkan minggu depan, yang tidak mengerjakan akan ada hukumannya, oke? Oke. Oke, karena tadi kita udah belajar tentang masalah ekonomi. Ibu mau lihat satu orang lanjutin kalimat ibu. Ada yang berani? Kalimatnya adalah, dalam pembelajaran hari ini aku jadi paham akan bla 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 bla. Kalian lanjutkan. Satu orang. Boleh? Sebutkan nama. Nama saya Ririan ya. Tentang kelangkaan ekonomi. Tentang kelangkaan ekonomi. Apa yang kamu tahu jadinya tentang kelangkaan ekonomi? Yang tadinya kamu nggak tahu nih, terus sekarang kamu jadi tahu. Kelangkaan itu kalau yang tadi saya dapat kondisi dari manusia yang memiliki sumber daya yang tak terbatas, tapi harus memenuhi sumber daya ekonomi yang terbatas, tapi harus memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Oke, betul. Thank you, Ririan. Oke, iya kamu. Jadi semua sudah paham terkait masalah ekonomi dan kelangkaan hari ini? Oke, ibu simpulkan dikit ya. Jadi masalah ekonomi itu muncul karena apa? Karena kebutuhan
kebutuhan manusia yang tidak terbatas tetapi sumber dayanya yang terbatas. Bagaimana menanganinya? Kita bisa menanganinya dengan membuat pilihan dengan skala ekonomi dan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost. Oke? Nah, dengan kalian memahami dua konsep itu, Ibu harap kalian jadi bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Oke. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.